Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan CRPDM HKBP Miangrek hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 650 ayat 5 dan 8. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, menunjukkan kasihmu dalam segala hal, saling membantu. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun ini dikenal dengan dalam pelayanan HKBP tahun profesionalisme. Tahun yang mengajak kita untuk merefleksikan kembali pelayanan secara baik dan benar. Kata baik identik dengan sesuatu yang benar. Walaupun benar tidak selamanya baik. Ada beberapa sikap hidup yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus untuk melakukan kehidupan sehari-hari dengan baik. Setidaknya ada 3 keutamaan yang diharapkan dalam melaksanakan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, sikap rendah hati. Sikap rendah hati adalah sikap dan perilaku yang tidak suka menonjolkan atau menomorsatukan diri, yang dengan menenggang perasaan orang lain. Meskipun pada kenyataannya lebih dari orang lain, ia dapat menahan diri untuk tidak menonjolkan dirinya. Kerendahan hati merupakan keutamaan yang mendasari keutamaan lain, serta kebalikan dari kesombongan. Yang kedua adalah sikap lemah lembut. Lemah lembut memperkuat kerendahan hatian. Orang yang lemah lembut tahu bahwa dia telah dibantu keluar dari sifat keegoisan dan kesombongan. Mengenal dirinya adalah orang yang pernah ditebus, diselamatkan, dan ditolong. Ibarat singa atau harimau yang mengenal dirinya bukan hanya dari sifat kesombongannya. Orang yang telah diubahkan, diperbaharui, ibarat orang yang lemah lembut, bukan dari sekedar berkata pelan. Yang ketiga, sikap ramah dalam pengertian sabar, di mana perilaku ini menunjukkan kemampuan mengendalikan gejolak diri dan tetap bertahan seperti keadaan semula dalam menghadapi masalah. Ada yang perlu dihayati, disebarluaskan, untuk dia mampu bersabar mencermati dampak dari apa yang akan dia lakukan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal berbuat baik, banyak orang berdoa dengan mengatakan, biarlah
semua berubah sesuai kehendak Tuhan. Kata berubah di sini menunjukkan satu keinginan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Namun prosesnya perubahan itu dilakukan sesuai dengan harapan. Namun doa Kristen yang benar, yang baik, seharusnya mengatakan jadilah kehendak-Mu. Harapan dalam hidup bergereja setelah dihimbau dari 3 tentang rendah hati, lemah lembut, dan sabar, sebenarnya kita sedang menunjukkan kata kasih yang sesungguhnya, yang di dalamnya ada kata saling membantu. Jika kehendak Tuhan adalah sebuah harapan, maka profesionalisme pelayanan pun demikian. Bukan profesionalisme orang yang mampu mengerjakan semua, namun ia mengerjakan bagiannya dengan baik dan bertanggung jawab. Gereja juga mengajarkan hal yang demikian. Ketika kita merayakan sebuah ibadah di gereja, ada sebuah penekanan kata profesionalisme adalah sebuah peningkatan kualitas. Ada kesatuan dan persatuan, dan di dalamnya ada prinsip pembangunan. Pembangunan yang dilakukan adalah menuju pada sebuah kepedulian saling membantu, saling mempertanggungjawabkan. Amin yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan kata saling membantu dalam perspektif yang sederhana. Perspektif di mana kita ditunjukkan menjadi orang yang baik, tentu didasari pada sebuah konteks Efesus sedang diperhadapkan dengan perubahan manusia lama menjadi manusia baru. Namun proses ini tidak segampang apa yang kita pikirkan. Sebagaimana lukisan dari Leonardo da Vinci ketika ia menggambar perjamuan kudus secara khusus para murid-murid yang sedang bersama dengan Yesus. Da Vinci mendapati sulitnya menggambar Yesus dan sulitnya menggambar Judas Iskariot. Da Vinci mendapati seorang yang bernama Pietro Bandinelli yang dulu pernah dibuatnya sebagai ikon wajah Yesus, ternyata dalam kehidupannya membawanya untuk menggambarkan wajah Judas. Perjumpaan dengan manusia lama yang dialami dalam diri Bandeli merupakan tantangan besar kita sebagai orang percaya memasuki hari yang Tuhan telah berkati. Jika Bandeli mendapati sebuah perubahan, kita pun mendapati hal yang demikian dalam kehidupan seharian. Bisa jadi kita tidak mengenal Allah. Bisa jadi kita jauh dari Allah. Dan bisa jadi kita hidup di dalam kemanusiaan lama kita. Karena apa? Karena pergumulan dan cara pandang kita terhadap sesuatu. Sampai-sampai ada yang mengatakan, bosan menjadi manusia baru. Kalau toh orang-orang sekeliling kita begitu kasar dan curang terhadap hidup. Hidup yang mampu menghargai, ternyata tidak saling menghargai. Jadi mengapa harus bertahan? Pergumulan seperti itu dianggap oleh Paulus juga terjadi dalam dunia Efesus. Hingga akhirnya dia harus menenangkan dengan mengingatkan sekali lagi bahwa peran orang Kristen sesungguhnya adalah kasih yang di dalamnya ada kata saling membantu. Mengenal yang baik bukan berarti tidak pernah berdosa, tapi berjuang untuk tidak berdosa karena dia tahu hidup dalam manusia lama ujungnya adalah kesia-siaan. Sebuah pepatah Amerika pernah berkata, setan menolong pencuri setiap hari,
Tetapi ada waktunya Tuhan gantian menolong Pak Polisi untuk menangkap para pencuri itu. Pepatah tersebut terbukti kebenarannya, di mana firman Tuhan mengajak kita untuk melihat keabsahan dari sebuah kuasa, dari firman yang dihidupi Roh Kudus. Mengapa harus menjadi manusia baru dan hidup dalam benar dan baik? Jawabnya adalah untuk tetap menjaga keselamatan yang ada dalam diri kita, agar tidak hilang dinodai oleh kehidupan lama yang sia-sia. Ajakan Paulus adalah ajakan untuk mengikuti model Kristus yang berusaha dekat dan menyenangkan Tuhan. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, para reun sekolah minggu, para reun remaja, pembinaan AMA, sudah selesai, bahkan perhalado. Semuanya harus dipelajari sebagai bentuk penambahan kualitas profesionalisme. Jika hari ini kita mengingat satu peran gereja dalam pembangunan, kepedulian terhadap orang banyak dapat dilakukan dengan membantu gereja dalam pembangunan yang memberikan kapasitas besar yang dapat kita gunakan di ragam kegiatan pelayanan. Saya mengundangmu, mari menjadi baik yang hidup dalam kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar, dan membantu menunjukkan kualitas diri yang sebenarnya, dan bersama dengan gereja mewartakan sebuah pewartaan bahwa gereja sahabat bagi sekelilingnya. Biarlah hari ini kita yang berjuang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana orang yang berbuat baik pada akhirnya dipanggil untuk mengikuti sebuah model memiliki sikap hidup yang baik sebagai bukti orang yang beriman kepada Yesus. Jangan takut, hiduplah dan percayalah, orang yang berjuang tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan begitu mengasihimu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman itu memberikan kami semangat baru untuk saling membantu, menunjukkan karakter sesungguhnya dari kasih itu yang memanggil kami keluar dari zona nyaman, dari zona ketidakpedulian untuk menatap buah dari manusia baru kami adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.